Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala nikmat-nikmatnya, baik nikmat lahir maupun nikmat batin, terutama nikmat keluar masuk nafas ini. Salam serta salawat kita curahkan ke baginda Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Alhamdulillah wa syukurillah sahabat Kang Rahman di desa dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini Kang Darman di desa akan berbagi perihal tentang zikir nafas menembus lapisan langit akhirat. Ya, jika kita mengamalkan zikir nafas dengan benar sesuai dengan kurikulum yang diajarkan oleh pembimbing kita, maka kita akan mengalami suatu keadaan-keadaan yang belum pernah kita alami dan emang tidak ada di alam nyata ini. Karena perjalanan rohaniah itu harus kita alami sendiri, sehingga apa yang disebut dengan langit atau alam ketuhanan itu ya ditembusi dengan zikir nafas, karena salah satu cara atau metode untuk mencapai ketuhanan itu ya kita harus melalui perjalanan rohani, yaitu berspiritual dengan metode zikir nafas. Ya, sahabat Kang Darman Indonesia, banyak metode, banyak cara untuk menempuh jalan Tuhan atau bermakrifatullah, tapi metode zikir nafas adalah salah satu sarana yang sangat simpel, karena dengan cara mengikuti keluar masuk nafas kita melalui hidung. Ketika nafas masuk, kita iringi dengan asma'u di dalam hati kita. Ketika nafas keluar, kita iringi di dalam hati dengan asma Allah. Jadi ketika itu nafas masuk itu berarti mendekat sampai menembus ke alam ilahi. Nah, ketika nafas keluar menyebut asma Allah, itu dijabarkan atau diartikan berserah atau pasrah kepada Allah. Nah, jika kita mengamalkan zikir nafas secara kontinu atau secara istiqomah, maka insya Allah akan menembus lapisan langit akhirat. Akhirat adalah suatu akhir dalam perbuatan di dalam kehidupan nyata kita. Nah, sedangkan menembus langit di sini, langit diumpamakan yaitu ego atau hijab diri. Maka dengan mengamalkan zikir nafas, insya Allah hijab diri itu akan lebur. Hijab diri itu dinyatakan atau diumpamakan ego atau nafsu. Nah, kalau saya paparkan ya, lapisan langit itu sama dengan lapisan 7 latifah yang ada di dalam diri kita. Nah, tingkatan-tingkatan ini yang harus kita tembusi sehingga terbukalah tirai kemarifatan dengan perjalanan rohani kita. Maka daripada itu, sering-seringlah kita mendekatkan diri dan berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berzikir sebanyak-banyak mungkin. Nah, berzikir sebanyak-banyak mungkin di sini yaitu tidak ada hitungannya. Karena napas ini tidak berwujud dan napas ini tidak bisa dihitung oleh hitungan jari. Silahkan kalau tidak percaya, hitung keluar masuk napas kita setiap hari, pasti tidak akan terhitung. Nah, dengan cara atau metode zikir napas ini, kita akan tersadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Napas ini ternyata adalah sifat Allah yang menghidupkan seluruh makhluk yang bernama manusia. Maka daripada itu, ketika kita berzikir nafas ini adalah pemberian dari Allah, maka sadari Allah yang memberi nafas. Dengan metode zikir nafas ini, pada hakikatnya
melatih kita untuk selalu mendekatkan diri dan berserah diri hanya kepada Allah, dan mengaktifkan sejatinya jiwa kita. Nah, bila jiwa kita sudah aktif atau kita udah mengenal jiwa, maka aktif pula lah kesadaran kita, sehingga jiwa menyadari, jiwa menyaksikan Allah yang tidak serupa dengan apapun. Nah, inilah yang disebut dengan zikir nafas menembus lapisan langit akhirat. Alam akhirat itu ya tidak bisa diumpamakan dan tidak bisa digambarkan kecuali kita mengalaminya sendiri. Maka untuk menempuh atau menembus lapisan langit akhirat itu ya kita harus mengalaminya. Bagaimana cara untuk mengalaminya? Ya kita harus belajar zikir nafas, karena zikir nafas ini pada hakikatnya adalah perjalanan rohani. Nah, banyak ibadah apapun ya intinya kita mengabdi kepada Allah, tapi lebih afdol jika kita selalu berzikir kepada Allah dengan keluar masuk nafas ini, karena kita semua dihidupkan oleh nafas. Nah, nafas ini diberikan oleh Allah, maka sebenarnya Allah itu yang menghidupkan kita semua dengan nafas ini. Nah, nafas ini adalah pemberian Allah, amanah. Maka ya harus kita sadari yang memberi nafas ini yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita selalu sadar kepada Allah, maka Allah pun akan memberi segala ilmu ilahi kepada kita semua bila mengamalkan zikir nafas dengan kontinu ataupun istiqomah. Dan insya Allah jika kita selalu mendekatkan diri dan berserah diri kepada Allah, hidup kita akan bahagia karena selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jika kita mengamalkan zikir nafas sehingga menembus lapisan langit akhirat, maka itulah yang disebut alam akhirat jika kita mengalaminya sendiri. Ya. Karena kalau kita ceritakan ya itu bohong kalau belum mengalami. Nah, dengan perjalanan zikir nafas ini insya Allah kita akan mengalami apapun yang belum dialami, kita akan menyaksikan apapun yang dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam rohani. Nah, semoga kita semua dipahamkan dan dirahmati Allah dengan segala ilmunya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.